Kita ke informasi pertama pemirsa, permukiman padat di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi salah satu lokasi yang masih terendam banjir hingga Kamis siang. Banjir yang sering terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta menjadi pekerjaan rumah Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang baru. Wanita Parubaya ini terpaksa beraktivitas di tengah banjir yang masuk ke dalam rumahnya di kawasan Kapuk Bongkaran, Cengkareng, Jakarta Barat. Tak ada tempat mengungsi, Ica terpaksa melakukan aktivitas sehari-harinya di rumah meski air banjir merendam tempat tinggalnya. Ia tetap memilih bertahan di dalam rumah dengan meletakkan sejumlah barang berharga ke tempat yang lebih aman. Itu nggak ngungsi nih atau gimana? Ngungsi lah, enggak. Ngungsi kemana? Paling di sini pinjem bangku ini aja. Bangku warung tuh, punya tetangga. Tapi di sini memang langganan banjir atau gimana? Kalau lagi emang banjir gede, pasti emang di sini langganannya. Banjir yang sering terjadi di wilayah ini dikeluhkan warga. Selain disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, sejak Rabu malam, banjir ini juga disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Gotong Royong yang berada tepat di sisi bangunan tempat tinggal mereka. Warga meminta kepada Pemkot Jakarta Barat segera melakukan pelebaran kali agar kawasan tempat tinggal mereka tak lagi menjadi langganan banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, 4 dari 10 korban luka akibat kecelakaan bus wisata maut di Kota Batu harus menjalani operasi akibat cedera parah di pembuluh darah dan patah pinggul. Sementara 4 orang korban meninggal telah dipulangkan ke pihak keluarga. Sejumlah korban kecelakaan beruntun di Kota Batu, Jawa Timur ini masih terbaring lemas di rumah sakit. Para korban luka ini dirawat di 2 rumah sakit berbeda. 2 korban luka berat dengan cedera di bagian pembuluh darah dan patah pinggul dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang untuk dilakukan tindakan operasi. Sementara korban luka sedang masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Hasta Berata Kota Batu. Sementara 8 orang luka lainnya menjalani perawatan intensif. 2 luka berat, 2 luka sedang. Luka sedang ini sudah tindakan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Batu, RSB, semakin membaik. Diketahui para korban tewas dan luka merupakan para pemotor yang terlibat kecelakaan beruntun usai bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar dari Bali mengalami remblong di jalur menurun Kota Batu. Diketahui 4 bus yang digunakan mengangkut rombongan pelajar tersebut tidak layak jalan. Tak hanya itu, izin angkut dan izin kiri keempat bus tersebut telah kadaluarsa lebih dari 1 tahun. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansa, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi petugas di sub bak Spiderman terekam kamera saat berusaha menghentikan laju kendaraan yang tidak taat aturan. Beruntung petugas selamat dari peristiwa ini meskipun mobil berusaha tancap gas. Video amatir merekam seorang petugas dinas perhubungan yang nyangkut di depan kendaraan yang sedang melaju cukup kencang di Jalan Raya Bogor, Kota Depok, Jawa Barat. Fadila, sang petugas, mengatakan peristiwa itu terjadi saat dirinya bertugas dan hendak memberhentikan mobil bak terbuka dengan muatan overload dan berjalan zigzag dari arah Jakarta menuju Bogor. Ucapkan selamat sore sampai dengan 3 kali, namun selamat sore saya diabaikan sama sopir, dan setelah itu mobil juga agak ke pinggir lalu mengambil zigzag ke kiri ke kanan, tidak menghiraukan petugas. Saya sebagai petugas ya di Jalan Raya Bogor Simpang Depok ini, karena kami juga bertugas sesuai dengan SOP, tidak melebihi, dan saya pinggirkan tetap mengambil ke kanan lagi. Beruntung petugas selamat, namun pengemudi kabur usai kejadian. Ya, peristiwa ini cukup membahayakan. Alangkah baiknya kita sebagai pengguna jalan tetap taat akan aturan berkendara agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih pada periode 2025-2030. Gubernur dan Wagub Pramdul
memenangkan Pilkada Jakarta dengan perolehan 50,6% suara sah. KPU Jakarta menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Pasangan Pram Rano memenangkan Pilkada Jakarta dengan perolehan 50,6% suara atau 2.183.239 suara, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono dan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Dalam pidatonya, Pramono juga menekankan pentingnya kerjasama dengan semua pihak, terutama DPRD, demi membangun wajah Jakarta menjadi kota global yang lebih baik. Bisa bekerja sama dengan baik. Karena apapun ke depan, kerjasama yang baik itulah yang akan menentukan wajah Jakarta sebagai kota global nomor 74 dari 156 bisa naik kelas. Ke panggung. Pramono juga berjanji akan melakukan kinerja secara transparan dan tidak akan membawa ASN dari daerah manapun karena percaya ASN Jakarta bisa bekerja dengan baik. Pelantikan Gubernur dan Wagub Jakarta periode 2025-2030 ini nantinya akan dijadwalkan pada 7 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka kasus korupsi terkait suap dan buronnya Harun Masiku, Hasto Kristianto, dan juga Sekjen DPP PD Perjuangan menegaskan dirinya tidak akan mangkir lagi dari panggilan KPK. Hasto memastikan dirinya akan datang ke KPK pada Senin 13 Januari mendatang. Hasto juga menyatakan siap dengan segala konsekuensi yang akan dia hadapi. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10, dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Saya memahami seluruhan jalan politik PD Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno, dari Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak apa? Setidaknya rambut saya biasa sendiri hitam. Jadi seperti lambang, tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih mudah. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Jadi itu yang dilakukan. Jadi nanti ada tim hukum, karena kami sudah membentuk tim hukum dengan. Sementara itu, pemirsa, Ex-Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa KPK. Ahok diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG Pertamina. Jalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK selama 1,5 jam. Menurut Ahok, pemeriksaan berlangsung singkat karena KPK telah memiliki data dirinya dari pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di Pertamina tahun 2011-2021. Ahok menegaskan kontrak pengadaan LNG pada kasus ini terjadi ketika dirinya belum menjadi komisaris utama PT Pertamina. Namun baru ditemukan ketika ia menjabat sebagai komisaris utama, sehingga pihaknya mengirim surat ke Kementerian BUMN atas temuan ini. Tanya mana deh, KPK bisa jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan? Iya Pak, apa aja nih? Sebentar dong. Aduh, berapa pertanyaannya? Nggak banyak juga sih ya. Seputar apa aja? Kan gua udah lupa, ini kasus RNG bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah. Setelah saya 2 bulan di dalam. Ya, itu aja sih. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan sosok Sumanto,
seorang yang kontroversial dan sempat menjadi sorotan publik pada tahun 2003 silam. Tapi siapa sangka mantan narapidana kasus kanibalisme ini sekarang beralih menjadi konten kreator mukbang dan berikut kisahnya. Nama Sumanto sempat heboh menjadi sorotan publik pada 2003. Pria 50 tahun ini ditangkap lantaran membunuh dan memakan korbannya. Sosoknya pun terus menjadi perbincangan publik. Namun kini sosok Sumanto telah berubah. Pasca bebas dari penjara, Sumanto kini beralih ke dunia digital dengan membuat konten mukbang di media sosial. Salah satu kontennya yang terkenal adalah video Sumanto makan sate kambing. Aksinya di media sosial ini pun banyak menuai komentar dari warganet. Tidak akan sanggup untuk berdiri. Prinsip saya sekarang simpel saja. Disukai alhamdulillah, dibenci adalah haknya. Dipuji tidak akan pernah membuatku terbang. Saat ini Sumanto masih menjalani rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba milik Haji Supono Mustajab, Purbalingga, Jawa Tengah. Di sini Sumanto punya beragam aktivitas lain termasuk bernyanyi dan mengaji. Joget. Oh iya? Joget. Joget itu? Nyanyi? Nyanyi. Senam pagi. Terus? Ngaji? Senam pagi, ngaji. Iya, ngaji. Terus ngajinya hanya Yasin. Kedepan pihak yayasan berharap Sumanto dapat diterima kembali di masyarakat. Saat ini kita ingin masyarakat tahu bahwa Sumanto sudah lebih baik, sudah banyak kegiatan positif yang dilakukan Sumanto. Jadi istilahnya sosok Sumanto yang mungkin dulu menakutkan, kita ubah saat ini menjadi sosok yang lucu, yang baik dan lebih humanis, lebih manusiawi. Sumanto banyak mengalami perubahan positif selama di panti rehabilitasi. Semoga ke depan Sumanto dapat menjalani kehidupan normal sehari-hari. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Mendukung visi Indonesia Emas 2045, Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia atau IKPEXI menggelar Rakernas yang dihadiri alumni anggotanya. Rakernas juga memperkuat peran pengusaha kecil dan menengah alumni pemagang maksudnya Jepang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia atau IKPEXI menggelar Rakernas dengan tema peran IKPEXI dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas menyongsong Indonesia Emas 2045. Rakernas dihadiri sejumlah pejabat negara termasuk Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Zulfikar Ahmad Tawalla. Rakernas bertujuan memperkuat peran pengusaha kecil dan menengah alumni pemagangan Jepang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. IKPEXI mengusung sejumlah program unggulan seperti pelatihan, penyetaraan pendidikan, serta program siap kerja. Tentunya untuk mensupport program Pak Prabowo menyongsong Indonesia Emas 2045, kita berkontribusi di Kemnaker dengan adanya banyak teman-teman yang mempunyai LPK. Jadi saya ada rencana dalam jangka pendek ini untuk melaksanakan persamaan dalam arti pendidikannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya, mengingat sekarang di Jepang itu pertumbuhannya yang pesat Indonesia. Jadi yang perlu disiapkan pelatihannya mulai dari bahasa, budaya, kemudian kami juga menyiapkan bidang-bidang teknis. Misalnya nanti di Jepang permintaan untuk bekerja di konstruksi, itu kami juga siapkan pelatihan-pelatihan di BLK. IKPEXI berkomitmen mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan berkontribusi meningkatkan daya saing dan kualitas pengusaha di Indonesia. Dari Jakarta, Hadisti Arifa dan Dias Triawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten yang viral di media sosial akhirnya disegel. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengultimatum pemasangan pagar yang hingga kini belum diketahui untuk segera membongkar pagar dari bambu tersebut dalam kurun waktu 20 hari.
Pagar laut yang telah membentang sepanjang 30 km di perairan Tanjung Kai, Tangerang, Banten ini tiba-tiba menghentak perhatian masyarakat luas dan pemerintah pusat. Sebelumnya, pagar yang terbuat dari bambu ini viral terlebih dahulu. Padahal keberadaannya yang dianggap misterius ini sudah diketahui warga setempat. Karena mengular di 16 desa yang tercakup dalam 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten. Pasalnya, keberadaan pagar laut ini telah lama mengganggu lalu lintas nelayan. Setelah viral, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan baru melakukan penyegelan pagar laut ilegal ini, tepatnya di wilayah Paku Haji. Melalui Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengultimatum oknum yang memerintah pembangunan pagar laut ilegal untuk membongkar dalam waktu 20 hari. Hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh karena lalu lintasnya terganggu oleh. Kami beri waktu ya paling lama 10 sampai 20 hari deh. Kalau bongkar maka KKP yang akan bongkar. Hingga saat ini KKP masih menyelidiki penanggung jawab pembangunan pagar laut yang terpasang sekitar 700 meter dari bibir pantai. Padahal laporan pembangunan pagar laut ilegal ini telah diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Banten pada Juni 2024. Kemudian ditindaklanjuti dengan inspeksi lapangan pada September 2024. Sementara itu, ditinjau dari akun Instagram Ombudsman RI, perwakilan Ombudsman juga telah mendatangi Kecamatan Kronjo, Kabupaten Banten, yang merupakan salah satu wilayah terdampak pagar laut ilegal pada 5 Desember lalu. Dari hasil investigasi Ombudsman ditemukan sejumlah fakta, di antaranya pembangunan pagar bambu setinggi 6 meter itu melibatkan jasa warga yang dibayar Rp100.000 per hari sejak Juli 2024. Sementara pembangunannya dilakukan pada malam hari. Akibat berdirinya pagar laut tersebut, aktivitas nelayan terganggu dan menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai 8 miliar rupiah. Di Kerujo sudah dipagar-pagar lautnya gitu, dan sudah dipagar dan banyak kemudian nelayan yang mengeluh termasuk DRK Oli gitu kan, bahwa akses nelayan kok dihalang-halangi gitu tuh. Kemudian itu kan areal tangkap nelayan tradisional di pinggir-pinggir ini kan. Kondisi seperti ini dan apa yang tadi Bapak semua ceritakan, seolah-olah memang negara itu nggak hadir gitu ya. Betul, Pak. Negara nggak hadir. Nah, oleh karena itu Ombudsman akan mengidentifikasi pertama layanan publik apa saja yang terganggu. Di sepanjang 30 km pagar laut ilegal ini terbentang menjadi tempat tinggal setidaknya bagi 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya. Pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang tidak hanya merugikan nelayan, tapi juga mengganggu aliran air laut dan merusak habitat. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sosok Shin Tae-yong masih menyisakan cerita bagi setiap penggemarnya. Termasuk yang satu ini pemirsa, seorang pria asal Ponorogo, Jawa Timur yang viral karena kemiripannya dengan STY. Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, pemecatan Shin Tae-yong ini membuat hampir sebagian besar para pendukungnya di Indonesia ini merasa kehilangan. Termasuk seseorang nanti akan bertemu dengan saya. Ini bukan hanya penggemar, tapi saking ngefansnya ini bahkan mirip sekali dengan Shin Tae-yong. Penasaran? Ayo kita ke dalam. Ini dia nih yang tadi saya bilang, saya mau bertemu dengan seseorang yang mirip sekali dengan Shin Tae-yong. Halo Pak Suwito, apa kabar? Baik. Kabar baik ya Pak, alhamdulillah Pak. Langsung aja nih, tanggapannya Shin Tae-yong sekarang sudah tidak melatih timnas Indonesia. Bagaimana nih Pak? Wah, perasaan sedih. Waduh, kaget juga sedih perasaan saya. Mengapa Shin Tae-yong kok dipecat sama PSSI pada kontraknya belum selesai. Oke Pak, jadi pengennya seperti apa sih sebenarnya? Ya pengennya ya jangan itu dulu, setelah nanti selesai kontrak bisa
Atau minimal mungkin selesaiin dulu kualifikasi Piala Dunianya ya Pak ya? Iya, minimal. Pak Suwito, ada yang berbeda nggak sih ketika awal mula belum dikenal orang sampai akhirnya orang-orang tahu Bapak ini adalah STYKW? Ya, sangat berbeda sekali. Masalah saya ini semenjak ada Pak Sintayong, banyak yang mengenal saya lewat uploadan TikTok anak saya Senda Zabila. Saya sering diundang di Jakarta, di stasiun TV swasta juga. Itu waktu Indos di Purwokerto juga. Jadi ada endorse, foto bareng, semua ya Pak, alhamdulillah ya? Ya, foto bareng itu bukan banyak sekali, hampir ribuan orang yang... Jadi merasa star syndrome nggak sih, apa biasa aja? Ya biasa aja, ya saya cuma terkenal di kalangan olahraga juga. Yang para penggemar sepak bola ya Pak ya, berarti juga jauh berbeda dengan sebelumnya ya Pak ya? Oh ya Pak Suwito, sejak viral sampai sekarang ini sebenarnya udah pernah ketemu dengan Sintayong belum sih? Belum. Saya belum pernah ketemu sama Sintayong. Maunya mau ketemu, tapi belum ada kesempatan gitu ya? Katanya dulu hampir pernah juga, itu gimana ceritanya? Iya, hampir pernah itu waktu saya nonton bola di GBK. Oh gitu. Nah nanti suatu saat kalau nanti ketemu dengan Coach Sintayong ini apa sih yang mau disampaikan? Ya, kalau saya bisa ketemu sama Sintayong, saya akan mengucapkan banyak terima kasih karena ya juga membawa nama saya Suwito tuh jadi viral. Pak Suwito, ini kan sekarang STY tidak menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ada kekhawatiran nggak sih Pak? Mungkin rezeki yang selama ini Bapak dapatkan ini tidak seperti sebelumnya gitu Pak? Ya, masalah rezeki itu Allah yang menentukan. Kita cuma berusaha, walaupun Pak Sintayong udah pulang ke Korea, tapi saya berusaha, rezeki tidak akan kemana. Oke, termasuk mungkin usaha Bapak gitu lebih dikenal banyak orang ya, seperti itu ya? Usaha saya membantu istri itu. Ada apa aja sih Pak, mungkin bisa dijelasin? Maksudnya masalah jualan itu, nah ayam panggang lodo juga semua rumah makan kecil itu antara cateringan, nasi kotak itu juga usaha saya, dijual beli sepeda. Oh ya, berarti semoga selanjutnya ini makin banyak dikenal orang dan makin banyak yang datang ke rumah gitu ya Pak ya? Iya, mungkin gitu, mungkin kalau mau ke Ponorogo mampir ke Selaung, ke Dapur Makmur. Oke, siap. Pak Suwito, apa harapannya nih terkait Timnas Indonesia yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert? Harapan saya, walaupun idola saya pasti Sintayong ya, digantikan sama Patrick, itu semoga ya menang, bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia ya Pak ya. Tetap optimis nggak sih Pak, walaupun bukan STY lagi? Optimis walaupun bukan Sintayong penggemar saya. Oke, terima kasih Pak Suwito atas waktunya. Sehat selalu, sukses, salam untuk keluarga. Terima kasih Pak Suwito. Pemirsa, pengawasan di pintu masuk Bandara Internasional diperketat menyusul penemuan kasus HMPV, Human Metapneumovirus di Indonesia. Thermal scanner atau alat mendeteksi suhu tubuh dipasang di terminal kedatangan internasional ataupun domestik. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menyiagakan 3 thermal scanner untuk mengantisipasi Human Metapneumovirus (HMPV). 2 dipasang di terminal kedatangan internasional dan 1 thermal scanner di terminal kedatangan domestik. Namun hingga kini belum ditemukan penumpang terindikasi kasus HMPV. Sementara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, pengawasan dilakukan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan terus memonitoring pergerakan penumpang internasional. Alat pendeteksi suhu tubuh dipasang di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Nah begitu sampai di Indonesia,
begitu mereka ngisi, kami ada lihat dashboardnya, kami akan tahu bahwa alat angkut itu ada risikonya apa, ada berisiko atau tidak. Nanti ada namanya merah, ada warnanya orange, kemudian kuning, satu lagi adalah hijau. Merah ada yang antara gejala, kemudian orange itu adalah ada orang yang kontak, kuning itu adalah dari negara terpapar, kemudian hijau itu tidak termasuk yang 3 tadi. Kementerian Kesehatan juga berkoordinasi dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk memperketat pengawasan penumpang yang baru tiba. Sejauh ini belum ditemukan kasus atau indikasi HMPV di kedua bandara tersebut. Tim Liputan melaporkan. Penemuan kasus HMPV Human Metapneumovirus di Indonesia menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Selanjutnya, Arlista akan memaparkan ancaman bahaya HMPV. Silakan Arlista. Baik, terima kasih banyak Rizky. Dan pemirsa, ini virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang baru-baru ini merebak di Tiongkok ini dilaporkan telah ditemukan di Indonesia. Nah, menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tidak panik karena HMPV bukanlah virus baru dalam dunia medis. Lantas kira-kira seperti apa virus HMPV ini, benarkah tidak berbahaya? Kita bahas via infografis berikut ini pemirsa. Ya pemirsa, untuk HMPV adalah virus yang menyebabkan penularan penyakit bagian saluran pernafasan, terutama pada bayi dan anak-anak, lansia dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Orang yang terpapar HMPV ini biasanya memiliki gejala yang mirip dengan terkena flu seperti batuk, pilek ataupun hidung tersumbat, demam dan juga sakit tenggorokan, sesak nafas, mudah lelah dan juga kehilangan nafsu makan. Pada beberapa kasus pemirsa ini lebih serius, infeksi HMPV ini bisa menyebabkan pneumonia atau bronkitis. Dan ini pemirsa berawal dari video viral di Tiongkok. Ramainya situasi rumah sakit ini kita mengingatkan pada peristiwa COVID-19. Meskipun sama-sama menyerang saluran pernafasan, tapi HMPV ini berbeda dengan COVID-19 yang menyebar lebih cepat dan bertahan lebih lama di udara. HMPV ini menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh seperti droplet dari batuk atau bersin dan kontak dengan permukaan benda terkontaminasi, maksudnya ini seperti gagang pintu dan mainan. Masa inkubasi virus HMPV berkisar antara 3 hingga 6 hari setelah paparan pemirsa. Sementara gejala HMPV ini biasanya berlangsung selama 2 hingga 5 hari. Nah pemirsa, jika gejala berlangsung lebih dari 10 hari harus segera dikonsultasikan ke dokter pemirsa. Dan pemirsa, ini virus HMPV telah terdeteksi masuk ke Indonesia. Semua kasus ditemukan melibatkan anak-anak. Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tidak panik karena HMPV seperti flu biasa yang tidak mematikan dan virus ini sudah beredar di dunia sejak tahun 2001. Menkes juga menyebut data kenaikan kasus di Tiongkok adalah virus H1N1 atau flu biasa, sedangkan HMPV di peringkat ketiga. Sementara itu, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Tiongkok (CDC) menyebut terjadi peningkatan jumlah kasus 6,2% pada awal Januari. Pemerintah Tiongkok juga menyebut lonjakan kasus HMPV ini disebabkan merebaknya virus influenza yang biasa terjadi ketika musim dingin. Namun disebutkan pula penyakit pernafasan selama musim dingin ini tidak terlalu parah dan menyebar dalam skala kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pemirsa, meski diminta untuk tidak panik, masyarakat ini perlu tetap waspada terhadap ancaman HMPV. Kita tetap bisa melakukan langkah preventif dengan menggunakan masker di tempat umum dan rawan penyakit, serta mencuci tangan secara teratur, menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, memastikan rumah memiliki ventilasi udara yang baik, serta menerapkan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi dan juga berolahraga. Baik, terima kasih Arlista. Ya, tidak perlu panik tapi tetap harus waspada pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. Anda penggemar durian tentu tak ingin melewatkan yang satu ini pemirsa. Durian disajikan sebagai minuman segar menggugah selera. Berbagai macam buah dan kondimen
melengkapi rasa saking fruit sehingga tak heran ini disebut sebagai es sultan durian. Menikmati buah durian matang pohon tentu sangat menggoda. Wangi buah segar, rasa yang manis legit, sulit untuk dilupakan. Tapi Anda penggemar durian patut mencoba yang satu ini. Es sultan durian. Durian disajikan sebagai minuman segar menggugah selera. Hidangan yang terinspirasi dari raja buah ini telah mencuri perhatian pecinta kuliner di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Buah durian tampil dominan di antara berbagai kondimen. Soal kasus rasa tak perlu diragukan. Legit buah durian dengan aroma khas, berpadu kesegaran es dan buah-buahan lainnya. Dia creamy, terus banyak juga isian dalam es buahnya ini. Ada buah mangga, buah nangka, ada buah alpukat juga. Terus dia ada jelly-jelly gitu, ada cincau juga. Rasa yang sebenarnya baru sih buat aku. Untuk biasa yang makan durian itu langsung dari buahnya yang fresh atau cuma dibikin durian kocok gitu-gitu. Ini dengan experience baru kayak worth it banget. Aku juga suka banget. Es sultan durian dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi sehingga layak disebut sultan. Namun tetap menggunakan durian lokal yang terkenal dengan rasa manis dan aroma kuat. Perpaduan ini menghasilkan kelezatan tiada tara di setiap suapannya. Karena masyarakat Bangka Belitung itu sangat tinggi ya dalam mengkonsumsi durian. Apalagi untuk saat ini kita sedang panen musim durian dan para penjual durian di Pangkal Pinang ini tidak pernah sepi gitu loh dalam penjualannya gitu. Setiap suapan memberikan tekstur dan rasa yang unik. Tentunya tetap dengan buah durian sebagai primadonanya. Tak heran pelanggan yang datang bukan hanya warga lokal, juga wisatawan yang penasaran dengan durian khas Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Pemirsa, pemerintah berkomitmen mengalokasikan 41% dana pinjaman dalam negeri untuk diserap PT Pindad Bandung, Jawa Barat. Jumlah tersebut akan digunakan untuk memproduksi persenjataan dan perlengkapan TNI. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mendatangi PT Pindad Bandung, Jawa Barat. Menhan ingin memastikan kesiapan PT Pindad untuk memproduksi kebutuhan persenjataan, peralatan, dan perlengkapan yang dibutuhkan Tentara Nasional Indonesia. Menhan memastikan pemerintah akan mengalokasikan 41% dana pinjaman dalam negeri untuk investasi di industri strategis Pindad. Intinya kita akan menuju ke batalion terpadu, di mana Pindad tidak hanya mensuplai senjata, tapi juga mensuplai peralatan, kendaraan tempur, dan juga mortir dan amunisi yang digunakan oleh Matra Darat, Laut, dan Udara. Termasuk drone, anti-drone, jadi belum melihat satu demi satu, itu dorong, itu jadikan bagian dari tonggak industri pertahanan yang mandiri. PT Pindad sedang menginisiasi kerjasama dengan BUMN strategis lainnya untuk memenuhi target program Indonesia Emas 2045. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno melaporkan. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Jawa Timur menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat struktur partai menuju pemilu 2029 mendatang. Rapat koordinasi yang digelar di awal tahun 2025 tersebut digelar untuk menguatkan struktur kepengurusan Partai Perindo se-Jawa Timur. DPW Partai Perindo Jawa Timur menggelar rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pengurus dan kader DPD Partai Perindo se-Jawa Timur di kota Surabaya. Rapat koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat struktur kepengurusan, mulai dari tingkat DPD, DPC hingga ke tingkat ranting atau DPRT se-Jawa Timur. Untuk penguatan struktur organisasi, baik di tingkat DPD, DPRT, dan DPD sendiri, itu menjadikan modal dasar kita
untuk meraih target KPU itu di 2020. Surabaya tetap solid dan kuat saat ini, ya kita tetap menguatkan di DPC-nya sama DPRD ya. Untuk DPD memang sudah komplit susunan organisasinya, DPC pun sudah komplit susunan organisasinya saat ini, maka kita kuatkan lagi ke bawah ke DPRD. Rapat koordinasi akan terus digelar di sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur sebagai persiapan untuk menghadapi tantangan politik menuju pemilu 2029 mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.